Halo teman-teman, di video kali ini, aku, Nabila, perwakilan dari kelompok 8 di mata kuliah Teknologi Pengolahan Pangan, akan menjelaskan tentang pengendalian sianida pada keripik singkong. Nah, poin-poin yang akan dibahas pada topik ini adalah 1. Latar belakang, 2. Sianida dan bahayanya, 3. HCN pada singkong, dan 4. Proses pengolahan untuk mengurangi kadar HCN pada keripik singkong. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Ubi kayu atau Manihot esculenta crans merupakan salah satu tanaman tropis yang paling berguna dan secara luas dimanfaatkan sebagai sumber kalori yang murah. Namun, ubi kayu mengandung asam sianida atau HCN yang bersifat toksik, sehingga masalah penurunan kadar HCN menjadi perhatian utama dalam pemanfaatan ubi kayu. Dalam sistem pencernaan, sianida dapat diubah menjadi asam sianida bebas. Adapun kandungan asam sianida sebesar 50 ppm pada bahan dianggap masih aman untuk dikonsumsi manusia, tetapi melebihi kadar itu dapat menyebabkan keracunan. Next, kita masuk ke apa sih itu sianida dan bahayanya. Sianida adalah kelompok senyawa yang mengandung gugus siano atau CN yang terdapat di alam dalam bentuk-bentuk berbeda. Salah satunya yaitu sianida bebas. Sianida bebas adalah penentu ketoksikan senyawa sianida yang dapat didefinisikan sebagai bentuk molekul HCN. Bahaya HCN pada kesehatan yaitu yang pertama pada sistem pernafasan, di mana oksigen dalam darah terikat oleh senyawa HCN dan akhirnya dapat mengganggu sistem pernafasan. Selain itu, sistem saraf juga menjadi sasaran utama sianida. Paparan HCN secara lama dalam konsentrasi tinggi dapat menstimulasi sistem saraf pusat yang kemudian diikuti oleh depresi, kejang-kejang, lumpuh, dan kematian. Ubi kayu juga mengandung karbohidrat cukup tinggi, yaitu lebih dari 80% dari bobot kering, sehingga berpotensi untuk dikembangkan sebagai sumber karbohidrat alternatif pengganti beras. Ubi kayu pahit juga masih jarang dikonsumsi sebagai bahan pangan karena mengandung sianida yang cukup tinggi dan dinilai berbahaya bagi kesehatan. Nah, berapa sih kadar HCN pada singkong sampai dinilai berbahaya untuk kesehatan? Singkong atau umbi ubi kayu memiliki kisaran kadar HCN pada rentang 15 sampai dengan 1000 mg per kilogram loh. Tinggi banget ya. Next, kita masuk ke produk olahan singkong yaitu keripik singkong. Nah, rata-rata kadar sianida pada keripik singkong yaitu sekitar 10 mg per kilogram. Terus pertanyaannya, mungkinkah kadar HCN pada keripik singkong menjadi 0%? Jawabannya, mungkin saja, asal pemilihan kultivar singkongnya harus dengan kadar HCN kurang dari 50 mg per kilogram. Dan proses pengolahannya mulai dari pengupasan, perebusan, perendaman, pengeringan, fermentasi hingga penggorengan harus dilakukan dengan tepat. Nah, proses pengolahan yang tepat itu kayak gimana sih? Yuk simak. Proses pengolahan diawali dengan pengupasan. Tahapan ini dilakukan dengan membuang kulit bagian luar dan kulit ari singkong. Hal ini dilakukan karena kadar HCN paling tinggi pada singkong terdapat pada dua bagian tersebut, yaitu kulit bagian luar dan kulit ari singkong. Masuk ke perebusan dan perendaman. Singkong yang telah dikupas selanjutnya melalui proses perebusan. Berdasarkan literatur yang kelompok kami gunakan, perebusan selama 15 menit dapat menurunkan kadar HCN sebanyak 37,3% dan merendam dalam air selama 24 jam sebelum pengeringan matahari secara substansial memberikan 74 sampai dengan 90% reduksi HCN. Next, ke pengeringan. Pengeringan dilakukan dengan matahari sebagai sumber panasnya. Pengeringan matahari sendiri adalah metode pengeringan yang paling efektif yang dapat mengurangi kandungan HCN hingga lebih dari 95%. Masuk ke proses fermentasi. Fermentasi dapat dilakukan dengan merendam umbi yang sudah dikupas dalam air pada suhu 30 derajat Celcius selama 48 jam, yang nantinya akan menghasilkan 84% penghilangan total sianogen. Terakhir adalah proses penggorengan. Penggorengan dilakukan dalam wajan selama 3-5 menit dengan suhu sekitar 110 sampai dengan 140 derajat Celcius. Nah, kesimpulannya, penerapan proses pengolahan yang baik diharapkan dapat menghasilkan keripik singkong dengan kandungan sianida seminimal mungkin, bahkan hingga 0%.
Sekian penjelasan tentang pengendalian cyanida pada keripik singkong. Terima kasih dan semoga bermanfaat.